Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Erlian Sari Rahmawati dengan NIM akhir 145, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya dalam pencarian dan penentuan fonem tabel bahasa Madura untuk memenuhi tugas akhir fonologi yang diampu oleh Bu Harum Munazaro SSMA. Dalam video ini saya akan membahas beberapa poin penting untuk pencarian dan penentuan fonem. Simak selanjutnya yuk. Proses pencarian dan penentuan fonem melalui beberapa tahap. Fonem sendiri memiliki arti bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna kata. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membagi tahapan untuk pencarian dan penentuan fonem menjadi 4 bagian. Yang pertama, tabel data bahasa Madura yang sudah bertranskripsi fonetis. Yang kedua, pasangan bunyi yang dicurigai memiliki kesamaan bunyi fonetis. Yang ketiga, mencatat bunyi berdistribusi komplementer dan bunyi selebihnya. Dan yang terakhir, mencatat bunyi berkontras dan perubahan bunyi yang dipengaruhi lingkungannya. Berikut ini merupakan tabel data bahasa Madura yang sudah bertranskripsi fonetis. Tabel data bahasa Madura ini berjumlah 100 kosakata. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam tabel tersebut adalah dalam bahasa Madura, tabel vokalnya dibagi menjadi 6 vokal dan 27 konsonan yang dipakai. Vokalnya ada A, I, U, E, O, dan E, sedangkan konsonannya ada B besar, B kecil, B, C, D besar, D kecil, D, G, GH, C, CH, K, L, M, N, P, P kecil, P besar, R besar, R kecil, S, T, W, Y, X, Z, glottal stop, dan F. Selanjutnya, pasangan bunyi yang dicurigai memiliki kesamaan fonetis saya bagi menjadi konsonan sendiri dan vokal sendiri dalam tabel yang berbeda. Yang konsonan ada R besar, R kecil, B, P, B, B, M, N, R, L, N, G, N, K, G, N, Y, N, G, dan N, Y, K, glottal stop, K, C, G, GH. Sedangkan vokalnya bisa dilihat sendiri dalam tabel paling kanan. Tahap selanjutnya adalah mencatat bunyi-bunyi selebihnya. Dalam bahasa Madura ada 3 konsonan yang tidak memiliki pasangan, yaitu S, H, dan C. Konsonan S tidak memiliki persamaan dengan yang lainnya dalam data bahasa, dan konsonan H juga tidak memiliki kesamaan dengan yang lainnya dalam tabel. Kebanyakan bahasa Madura menggunakan 2 konsonan jadi satu, contohnya DH, CH, dan GH. Dan yang terakhir adalah C. Sama halnya dengan H, dalam bahasa Madura kebanyakan terjadi penggabungan 2 konsonan secara bersamaan dalam membentuk suatu kata. Selanjutnya, persebaran peta data bahasa. Dalam peta data bahasa kali ini saya memberikan contoh, yaitu 5 tabel beserta contoh data bahasa. Dalam menentukan fonem, kita bisa melalui 2 cara, yaitu distribusi komplementer. Distribusi komplementer ini menentukan tempatnya yang tidak bisa dipertukarkan, juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Di sini saya membagi menjadi beberapa bagian, yaitu 5. Yang pertama ada e onset dan e koda. Dalam contoh e onset ada kata meres, enja, ngetok, dan e koda ada ngaber, ngobar, dan dateng. Selanjutnya ada M onset dan M koda. Dalam M onset saya memberikan contoh muka, mele, meres, dan M koda ada E dalem, E dimah, sama nanem. Selanjutnya ada contoh dari E onset dan E koda. E onset contohnya ngenom, ngetong, E baba, E koda ada ngeke, mele, mate. Selanjutnya ada glottal stop onset, ada contohnya noktok, takremak, dan bakna. Selanjutnya ada glottal stop koda, contohnya nyebak, enja, dan kole. Contoh terakhir yang saya berikan ada O onset dan O koda, yaitu contohnya ada tombu, ngobange, mokol. O kodanya ada ngenom, nyetok, ngetong.
Saya mencari contoh ini berdasarkan letak dari masing-masing fonem, yaitu ada di depan dan ada yang di belakang. Jadi itu juga mempengaruhi cara pengucapan dan cara pembacaannya. Tahap selanjutnya dalam pencarian dan penentuan fonem adalah mencatat bunyi yang bervariasi bebas. Bervariasi bebas di sini bermaksud letak dari fonemnya itu berbeda dan itu juga mempengaruhi makna. Contoh kosakata dalam bahasa Madura yang bervariasi bebas, yang pertama ada P dan B. Dalam kelompok 1 ada potra, adanya ropoh, ada paro. Kelompok 2 ada anyabe, ada nyebak, ada bile. Kelompok 3 ada ngobar, ada ngabar, dan yang terakhir ada ABB. Contoh variasi bebas yang selanjutnya ada NG dan NY. Yang pertama ada ngetong, ada ngeram, ada ongga. Kelompok 2 ada ngeding, ada manjang, ada tolang. Kelompok 3 ada nyeropo, ada nyampat. Yang terakhir ada niom. Selanjutnya proses pencarian dan penentuan fonem dalam tahap variasi bebas adalah penggabungan dari dua konsonan yang ada dalam tabel bahasa Madura, yaitu GH, DH, dan BH. Dalam kelompok 1 ada ongga, ada nagu, ada agali. Kelompok 2 ada bedil, abdikna, dibikna. Sedangkan kelompok 3 ada ngobar, ngaber, dan abilu. Tahap selanjutnya adalah mencari bunyi berkontras. Bunyi berkontras di sini bisa disebabkan oleh lingkungan yang sama, identis, atau lingkungan yang mirip, analogis. Dalam contoh lingkungan yang sama ada nomor 87 ngobar dan 85 ngaber. Sedangkan lingkungan yang mirip atau analogis ada contohnya 94 apah, napah, dan 95 sapah. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah O dan A adalah alofon fonem yang berbeda, namun titik berada merupakan perbedaan yang mencolok saat kata tersebut diucapkan. Fonem O mewakili huruf O, sedangkan fonem A mewakili huruf yang sama yaitu A. S dan P merupakan konsonan yang berbeda. Titik keberadaannya memiliki kesamaan yaitu di depan kalimat. Selanjutnya, tahap terakhir dalam proses pencarian dan penentuan fonem adalah mencatat bunyi yang berubah karena lingkungannya. Di sini saya mengambil dua contoh yaitu K plosive velar dan glottal stop plosive palatal dengan masing-masing contoh yaitu kole, moka, muka, ngeke, alakoh, ngakan, AKL, laka. Dan sedangkan contoh untuk glottal stop plosive palatal ada bilu, dibikna, nagu, enjek, dakrema, ngoca, nalaka, dan yang terakhir ada ajal. Kesimpulan dari tabel yang sudah saya paparkan tadi adalah huruf K jika diikuti vokoid akan berubah karena lingkungannya. Tanda glottal stop jika diikuti vokoid dapat berubah pengucapannya. Namun baik K dan glottal stop masih dalam bentuk yang sama yaitu dibaca huruf K. Dalam bahasa Madura, sistem penulisan huruf K dalam setiap kata tentu berbeda. Demikian pemaparan dari proses pencarian dan penentuan fonem untuk memenuhi karya akhir tugas fonologi yang diampu oleh Bu Harum Munazaroh, SSMA. Saya, Intan Erliana Sari Rahmawati. Jikalau ada kesalahan dalam penulisan, dalam pengerjaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kendala saya dalam memahami ilmu yang sudah diberikan. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bu Harum yang sudah memberikan saya banyak ilmu dan pembelajaran selama 1 semester ini. Semoga dalam kondisi saat ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran,